Yang berbuat jahat pun, berbuat dosa pun, itu juga bukan untuk orang lain. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Jadi kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, berarti sayang kita sama diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat juga nggak sayang sama diri kita sendiri, karena dosanya kembali untuk dirinya sendiri. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah dikasih persekor. Contoh umpamanya, waman asa'a falaiha, barang siapa yang berbuat jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri kembali. Contohnya para koruptor. Ya. Copet ya, kasarnya copet. Betul. Ya, para koruptor, para copet, para pencuri, itu jangankan di akhirat, di dunia saja sudah dikasih pokok. Oh iya, nggak ada Ya kan depan aku. dikasih DP, itu di dunia saja ya sudah dikasih DP. Ya. Bagaimana nanti di akhirat kelak? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa ma rabbuka bizolamil lil abid." Allah tidak pernah menganiaya hamba-hambanya. Kalau kita berbuat baik, insya Allah kita masuk surga. Kalau berbuat jahat, ya tanggung sendiri. Kenapa? Karena akibat perbuatan kita masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita juga gitu. menyadari Nah, itu dapat. yang namanya masuk surga, kalau kita ngandelin amal kita, kira-kira kita bisa masuk surga enggak? Kalau ngandelin amal, kayaknya tipis harapan. Kau tahu? Yang tahu kan diri sendiri, kita ibadah aja masih malas. Iya betul. Ya kan? Sedekah aja sentrit. Trip. Ya kita yang tahu, orang lain mah nggak tahu. Ya, orang lain mah nggak tahu, kita yang tahu. Kita ibadah aja masih malas, baca Quran juga masih malas, kadang-kadang nolong orang juga nggak ikhlas. Iya. Ya, kalau ngandelin amal kita sendiri masuk surga harapan tipis. Makanya kita masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat nggak begitu datang saja. Kita mesti beramal soleh untuk memancing rahmat. Beramal soleh baru turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu bapak-bapak ya, kita mesti sayang kepada diri kita sendiri. Jadi man amila sholihan falinafsi. Barang siapa yang beramal soleh, maka amal solehnya untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya kembali untuk dirinya sendiri. Karena Allah tidak menganiaya hamba-hambanya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu mesti semangat untuk beramal soleh. Fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan sering saya katakan, kalau kita mau beramal soleh, rumusnya apa? Jangan entar nanti jangan entar nanti antara sedekahnya entar jangan entar nanti terlantar. Itu kalau mau beramal soleh, kalau mau beribadah, kalau mau bertobat, atau jangan ente keburu mati kan ribet. Ya kayak guru kita Ustaz Sarmin, tahu-tahu meninggal ya. dijemput oleh malaikat, bukan malaikat Jibril, bukan malaikat Israel kan, gitu. Atau jangan entar kasarnya nanti keburu ribet udah kalau keburu modal. Karena yang namanya ayat amal soleh, hadis amal soleh, semua disuruh sigra. Udah sigra aja dah.
Sigra, tahu kan sigra? Sigra itu segera. Jadi rumus amal soleh itu segera. Ini saya contohkan hadisnya. Badiru bil a'malis solihah. Kata Nabi, ayo segera untuk beramal soleh. Masa takunu kita tungkat kita ilail muslim, nanti akan datang banyak fitnah-fitnah seperti potongan-potongan di malam gelap gulita. Ada manusia di pagi hari beriman, sorenya sudah kafir. Di sore hari masih beriman, tahu-tahu di pagi harinya kafir. Kenapa? Ya biudinahu bi arodi minat dunya. Dia jual agamanya dengan sedikit apa? Sedikit duit. Sedikit enakan dunia dia jual. Makanya banyak di hari zaman ini banyak orang murtad, artinya keluar dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai keluar dari agama Islam. Kalau kita buka sosial media, Masya Allah, banyak orang yang murtad. Khusus para artis, ya, banyak yang murtad. Nauzubillah min dzalik. Ayo supaya semangat kita sholawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra al-mubashshiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa ta'atana wa talibatina biyawmina jahila yaumil akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya supaya amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 3 syarat kalau amal soleh kita kepengen diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang pertama, mesti beriman kepada Allah. Jadi passwordnya itu beriman, ada iman di hatinya, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia nggak beriman, nggak diterima. Contoh umpamanya orang kafir, dia rajin nyumbang masjid, ya, karena dia tetangga masjid, umpamanya ada perbaikan masjid, dia nyumbang semen, atau nyumbang apa, pokoknya dia baik banget dah. Orang di luar Islam baik banget, nyumbang masjid, nyumbang musola, ya. Itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman dia dapat julukan dari manusia sebagai orang yang dermawan. Tapi di hadapan Allah nol. Kenapa? Nggak ada passwordnya. Passwordnya mesti beriman. Nol dia. Tapi kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, langsung muncul angka 1. Iya, yang tadinya 0, depannya langsung ada angka 1. Jadi 10 normal dia. Ya kayak kita ngirim SMS dah. Kalau nggak ada sinyal, nyampe nggak? Orang kita ada di gunung, kan nggak nyampe begitu. Ya, nggak jelas begitu. Jadi orang-orang di luar Islam, dia baik